Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam historialur. Dan karena saya adalah guru sejarah, kayaknya memang wajib untuk mengomentari masalah ini. Isu yang lagi panas, isu yang lagi ramai diperdebatkan dan ditolak oleh publik, yakni akan kembalinya dui fungsi ABRI dan akan kembalinya the new orde baru. Nah, ini semua bermula karena pemerintah nggak tahu di bulan Ramadan ini yang harusnya fokus ibadah malah buru-buru untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang TNI yang isinya sangat mengancam demokrasi, membahayakan supremasi sipil, dan akan mengancam kepentingan teman-teman semua selaku rakyat di seluruh Republik Indonesia, ya termasuk kamu semua teman-teman yang lagi menonton ini. Lalu kenapa revisi Undang-Undang TNI ini amat berbahaya bagi keberlangsungan bangsa kita? Yang pertama, bayangkan ketika militer itu masuk ke ranah sipil yang dunianya berbeda, yang seharusnya pos jabatan di lembaga, kementerian, BUMN yang ada yang harusnya diisi oleh sipil yang berkompetensi, berkemampuan, dan disiplin sesuai jenjang karirnya, malah diganggu oleh militer yang kebingungan juga. Di tubuh mereka banyak sekali perwira menengah dan perwira tinggi yang nonjok, nggak ada jabatan, dan mereka mulai maruk, mereka mulai serakah mengambil jabatan pekerjaan di ranah sipil. Itu tentu saja mengganggu sistem meritokrasi di negeri ini. Bagaimana tempat atau jabatan itu harus diisi oleh orang-orang yang punya kompetensi, yang sudah melalui pendidikan spesialis yang sudah panjang di bidangnya, teman-teman. Yang gawatnya lagi adalah nanti ketika TNI aktif ini menduduki jabatan sipil, ketika mereka bermasalah dengan hukum atau misalnya terkait kasus korupsi, mereka itu tidak ingin diusut atau tidak ingin ditangani oleh hukum umum, oleh hukuman sipil. Mereka ingin tetap dipayungi oleh hukum militer. Nah, ini dikhawatirkan menjadi jalan pintas atau jalan lain untuk impunitas hukum dari militer ini. Yang kedua, berpotensi memunculkan pelanggaran HAM dan pelanggaran yang ditimbulkan oleh militer sama seperti masa Orde Baru dulu atau mungkin lebih parah di masa kini. Salah satu contoh kasusnya di sepanjang Orde Baru yang bisa saya kasih adalah ketika tragedi Tanjung Priuk pada tahun 1984, ketika 23 warga sipil itu tewas dibantai oleh militer yang kritis menolak segala kesewenang-wenangan yang terjadi pada pemerintahan Orde Baru. Dan kita gak mau kan itu terjadi di masa kini. Kemarin saya baca berita ketika Kasat Jenderal Maruli itu bilang bahwa orang yang mengkritisi revisi Undang-Undang TNI ini adalah orang yang memiliki otak kampungan dan bermacam diksi yang kasar yang dilontarkan kepada rakyat seperti omnibusmu dan yang lain-lain. Itu sudah menjadi gambaran bahwa ditolak saja, dikritisi saja, kata-kata makian yang terlempar. Bagaimana ketika undang-undang ini sudah disahkan, ketika militer ini sudah masuk ke ranah sipil, bukan kata-kata kasar yang terlontar, tapi peluru tajam yang akan terlontar, teman-teman. Yang ketiga, kita khawatir akan terjadinya the new orde baru, akan terjadi yang namanya dui fungsi ABRI reborn. Sejarah mengajarkan kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Orde Baru dengan fungsi ABRI-nya itu sudah terbukti sangat-sangat membuat bangsa Indonesia ini trauma, yang menjadi salah satu tuntutan mahasiswa untuk meruntuhkan rezim Orde Baru pada tahun 1998 di waktu dahulu. Saya mengerti di rezim sebelumnya itu mata pelajaran sejarah di kurikulum itu dikurangi porsinya. Pelajaran agama itu juga dikurangi porsinya. Saya membaca itu semuanya agar generasi sekarang itu tidak terikat dengan sejarah masa lalunya. Mereka itu dibentuk agar menjadi permisif terhadap semua kebijakan pemerintah. Yang seharusnya mereka kritis, mereka jadi ngangguk-ngangguk aja. Karena mereka buta akan sejarahnya, mereka tidak bisa melihat bahaya yang bisa ditimbulkan apabila hal tersebut itu diulangi lagi di masa kini. Sekarang saya kasih tahu betapa berbahayanya ketika militer masuk ke ranah sipil, ketika mereka keluar dari barak. Di masa Orde Baru banyak sekali pelanggaran HAM, penculikan, penghilangan paksa, pembunuhan, pemberedelan kantor-kantor berita. Tidak ada yang namanya demokrasi, tidak ada yang namanya kebebasan berpendapat, semuanya dalam tekanan, ya.
Ada yang namanya Petrus, oke, aman, tapi ada harga yang mahal yang harus dibayar ketika banyak sekali nyawa yang bahkan tidak berdosa itu menjadi korban dari tindakan represif dari pemerintah kala itu. Kombinasi featuring antara Golkar dan ABRI kala itu membuat Orde Baru itu seperti overpower, OP teman-teman. Mereka tidak terkalahkan hingga akhirnya Soeharto bisa menduduki jabatan selama 32 tahun terus menerus. Dan yang lebih parahnya lagi, barak sekali terjadi praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang bilang kalau seandainya Indonesia itu akan aman dari korupsi ketika dipimpin oleh para militer ini, Anda salah besar. Justru korupsi itu banyak sekali marak terjadi di masa Orde Baru ketika militer itu masuk ke ranah kesendi-sendi kehidupan sipil. Jangankan Orde Baru, di rezim sebelumnya, sebelum yang sekarang teman-teman, banyak sekali kasus korupsi, kasus hukum yang melibatkan militer itu tidak selesai. Boleh Anda cari sendiri agar Anda bisa lebih melek dan berliterasi, silahkan. Dan untuk kalian teman-teman DPR sebagai badan legislasi, representasi rakyat, pembuat undang-undang, sebenarnya yang kalian perjuangkan ini tuh itu kepentingan siapa? Kepentingan rakyat atau kepentingan elit, kepentingan aparat, kepentingan segelintir orang dan penguasa? Coba sadar kalau seandainya rakyat sudah menolak, maka itu adalah suara-suara yang harus kalian perjuangkan. Dan yang terbaru, kalian malah melaksanakan rapat itu di hotel mewah yang tentu saja bertentangan dengan efisiensi yang digaungkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran. Orang yang sembunyi-sembunyi itu kan biasanya orang yang melakukan kejahatan kan, orang yang melakukan dosa yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Atau biasanya orang yang mokel, orang yang batal puasa, dia sembunyi diam-diam. Nah ini kalian malah rapat sembunyi-sembunyi di hotel mewah. Apa yang sebenarnya kalian niatkan, apa yang sebenarnya kalian rencanakan, dan apa yang ingin kalian lakukan?